Daniel, remaja 16 tahun warga Kampung Koto Baru, Kenagarian, Sungai Tunu, Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ditemukan tewas di semak-semak tidak jauh dari permukiman warga. Penemuan mayat Daniel sontak menggegerkan warga setempat. Setelah proses identifikasi TKP dan pemeriksaan beberapa orang saksi, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Pelaku pembunuh Daniel tak lain adalah paman dan bibi korban yang tinggal serumah dengan korban. Pelaku mengaku dendam kepada korban karena hubungan perselingkuhan antara keduanya dipergoki korban. Sebuah sepeda motor dan sebuah minibus rusak berat usai terlibat kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 18 Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengendara sepeda motor yang merupakan suami istri tewas di tempat. Motor kedua korban ditabrak minibus saat minibus berusaha mendahului kendaraan lain. Supir minibus yang sudah ditangkap polisi diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi. Sopir minibus terjerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang LLAJ dengan ancaman 6 tahun penjara. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka berniat menyerahkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kotak berkas gugatan yang akan diserahkan para buruh, namun aparat keamanan menahan perwakilan buruh menuju MK. Angin puting beliung menerjang Jombang, Jawa Timur. Ratusan rumah warga porak-poranda. Unjuk rasa ormas di depan kantor Wali Kota Jakarta Timur berakhir ricuh. Ledakan bom mengguncang kota Jeddah, Arab Saudi pada Rabu kemarin. Belasan korban luka, kebanyakan warga negara asing. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain bersama saya, Gede Satria. Dan saya Danis Anissa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Dua pelaku begal yang beraksi di permukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polsek Penjaringan dan Polres Jakarta Utara. Pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Parung, Bogor usai mengetahui aksinya terekam kamera CCTV. Rekaman kamera CCTV di Gang Gereja Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara ini akhirnya memudahkan polisi untuk mengenali pelaku begal yang beraksi pada Kamis pekan lalu. Tak sampai 1 minggu, polisi menangkap AA dan AC. Keduanya pasrah saat digiring oleh petugas ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara setelah ditangkap Rabu siang. Keduanya pun langsung diinterogasi terkait aksi mereka yang mengancam korbannya dengan modus berpura-pura menanyakan alamat kepada korban. Sebelumnya, 2 pelaku ini melarikan diri ke kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat setelah menyadari aksinya viral di media sosial. Alhamdulillah, 2 pelaku sudah kita amankan dengan inisial AA, umur 20 tahun, dengan inisial AC, 27 tahun. Sementara sudah kami melakukan penyidikan lebih lanjut. Namun untuk 1 orang, ini masih dalam pencarian. Mudah-mudahan waktu akan dekat kita bisa melakukan penangkapan dan kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 pelaku begal marinir yang bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat. Dalam aksinya, pelaku berperan sebagai pengintai calon korban.
Berbekal rekaman CCTV di Jalan Medan Merdeka Barat dan pengakuan dua rekannya yang tertangkap, polisi akhirnya menahan RA 27 tahun setelah menyerahkan diri ke Polres Jakarta Pusat Rabu siang. Jaket dan motor yang digunakan RA identik dengan pelaku begal terhadap anggota marinir Kolonel Pangestu Widiatmoko saat bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Selain karena takut, pelaku RA mengikuti imbauan persuasif Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri setelah dua rekannya tertangkap. Sementara satu orang kawanan begal masih buron dan diimbau untuk segera menyerahkan diri. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, pelaku RA berperan sebagai pengintai calon korban. Pada saat membegal korban, RA diketahui berboncengan dengan DPO lainnya berinisial NK. Motor yang mereka kendarai juga telah diamankan sebagai barang bukti. Untuk satu lagi pelaku yang pakai baju merah ini yang masih menjadi DPO, ya, atau ini, ya, kami sudah sampaikan waktu itu bahwa sudah kita kantongi. Namanya, alamatnya sudah kita dapat. Ya, himbauan juga kepada yang DPO ini, inisialnya adalah NK, untuk segera menyerahkan diri. Sebelumnya, polisi telah menangkap dua pelaku begal yang menyebabkan dua perwira marinir. Kolonel Pangestu Widiatmoko mengalami luka saat bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat di seberang kantor Kementerian Pertahanan. Dua pelaku begal yang telah ditangkap berdasar rekaman CCTV itu adalah RHS dan RY, warga Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap penyebar video pornografi remaja perempuan yang sempat menghebohkan warga Parepare. Pelaku tidak lain merupakan kekasih korban. Tidak butuh waktu lama polisi mengungkap pelaku penyebaran video adegan syur remaja perempuan yang sempat menghebohkan warga Parepare. Pelaku berinisial MF yang masih berusia 17 tahun yang menjadi aktor di balik tersebarnya video tersebut, yang tak lain merupakan kekasih korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan polisi, video berdurasi 34 detik ini diduga tersebar akibat kelalaian pelaku. Tidak sampai di situ, pelaku juga dilaporkan oleh orang tua korban atas sangkaan pencabulan yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Untuk sementara hasil penyelidikan, menurut pengakuan dari korban dan pelaku sendiri, bahwasannya keduanya hubungan pacaran. Pelaku mengakui bahwasannya penyebaran ini tidak sengaja. Untuk kemungkinan yang akan terjadi, bisa kemungkinan terjadi adanya penambahan tersangka. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga adanya keterlibatan rekan pelaku yang menyebarkan video adegan syur tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial atau P3S Kota Jakarta Barat menyelamatkan 3 orang bocah yang ditelantarkan oleh 3 orang dewasa di kawasan Roa, Malaka, Tambora. Ketiga bocah ini ditelantarkan dan ditemukan oleh petugas penanganan sarana dan prasarana umum Kelurahan Roa, Malaka saat mengemis di kolong layang nontol Pasar Pagi, Roa, Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Dari pengakuan ketiga bocah, mereka dibawa oleh 3 pria bertato dari kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selama 1 bulan, mereka mengaku dipaksa untuk mengemis, mengamen, hingga mencuri dan dianiaya jika tidak menuruti perintah pelaku. Untuk saat ini, ketiga bocah direhabilitasi di Gedung Olahraga Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas juga masih menelusuri keberadaan orang tua korban melalui alamat yang diberikan. Anak tersebut mengaku bahwa dia itu ada yang menyuruh gitu. Dan mereka mengaku orang dewasa tapi tidak menyebutkan siapa gitu. Identitas tersebut juga tidak diketahui gitu. Itu hanya pengakuan menurut 3 anak tersebut. Tapi kan kita belum tahu untuk lebih akuratnya gitu. Seorang remaja di tanah pesisir Sumatera Barat ditemukan tewas. Korban dibunuh oleh paman dan bibinya sendiri karena mengetahui perselingkuhan keduanya. Daniel, remaja 16 tahun warga Kampung Kotobaru, Kanagarian, Sungai Tunu, Kecamatan Tanah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan tewas di semak-semak tak jauh dari permukiman warga. Penemuan mayat Daniel sontak menggegerkan warga setempat.
Setelah proses identifikasi TKP dan pemeriksaan beberapa orang saksi, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Pelaku pembunuh Daniel tak lain adalah paman dan bibi korban yang tinggal serumah dengan korban. Kasus ini terungkap saat RY, paman korban, dan EY yang merupakan adik kandung ibu korban memperlihatkan gelagat yang mencurigakan saat dimintai keterangan oleh petugas. Hingga akhirnya salah seorang pelaku, EY, mengakui perbuatan yang ia lakukan secara bersekongkol dengan adik iparnya RY. Motif yang telah kami lidik adalah pelaku merasa sakit hati karena korban memergoki kedua pelaku ini sedang berselingkuh. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan janda di rumah susun Jalan Kasnariansa, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Pelaku tak lain adalah tetangga sendiri yang dendam atas hinaan dan kata-kata kasar korban kepada istrinya. Inilah Suryanto, pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang janda di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari pemeriksaan forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, korban tewas dengan sejumlah luka tusuk hingga kehabisan darah. Jadi tadi kita melaksanakan pemeriksaan luar ya, jenazah atau master perempuan. Jadi dari hasil pemeriksaan luar itu kita jumpai adanya luka tusuk memang, ada tusuk pada ini kepalanya ini, kemudian pada leher, ya, kemudian pada dada, pada tangan. Tapi kita nggak pemeriksaan dalam. Jadi kalau ditanya sebab kematiannya kita nggak tahu. Jumlah tusukan 1, 2, 5 atau 6 tuh. Usai diperiksa, jenazah korban langsung diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pedamaran. Sementara itu pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum bagi pelaku kepada kepolisian. Korban meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil berusia 5 tahun dan 10 bulan. Keluarga korban berharap hukuman setimpal diberikan kepada pelaku yang terbilang sadis ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat pembuatan madu palsu Baduy yang mengandung zat berbahaya di Serang, Banten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Pagi.